Perkenalkan, nama saya Lydia Girsang, mahasiswi PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja atau yang dikenal dengan UKIN. Berikut saya lampirkan sebagai bukti uji kinerja yang saya lakukan di hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 dengan nomor induk mahasiswa 210-124-6018, nomor peserta 201-502-911-574. Terima kasih. Ya, selamat siang anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya siang hari ini? Baik, Bu. Siang. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, luar biasa ya. Ibu juga melihat semuanya dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang sudah makan siang ya, semuanya ya. Ya, anak-anak ibu, di masa pandemi ini ibu tetap ingatkan kita semua untuk tetap menjaga kesehatan ya, jaga jarak, kemudian pakai masker, kemudian rajin cuci tangan. Dan jangan lupa tidak usah bepergian keluar daerah atau keluar kota, karena pandemi belum berakhir. Kita doakan ya pandemi di tempat kita, di Indonesia, dan di seluruh dunia bisa tatap muka ya anak-anak ibu. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan dulu ketua kelas pimpin kita dulu dalam doa. Silakan Rizky. Sebelum belajar, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Rizky. Sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita juga, Nak, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Yang pimpin lagu wajib nasional Fitriani, Ibu akan putarkan videonya. Bentar ya, Ibu dan Chris. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membawakan salah satu lagu wajib nasional. Ya, terima kasih yang sudah memimpin kita dalam lagu wajib nasional ya, Nak ya. Ya, Ibu mau ajak kita dulu sebelum pembelajaran untuk stretching dulu ya. Kebetulan ini jam terakhir biar kita tidak mengantuk. Silahkan diikuti ya anak-anak Ibu ya, diikuti gerakan yang Ibu buat ya. Silahkan tangannya semuanya di pundak. Oke, sudah. Putar 3 kali ke depan. 1, 2, 3. Putar 3 kali ke belakang. Lemas sekali. 1, 2, 3. Kemudian putar kepala 2 kali ke kiri. 1, 2. Oke, putar ke kanan 2 kali. 1, 2. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.
Ya, Ibu absen dulu ya nak ya, untuk mengecek kehadiran, apakah semuanya sudah hadir. Silahkan diangkat tangan ya, boleh. Angkat tangan, kemudian mikrofonnya boleh dinyalakan ya nak ya. Weni, Hadir, Bu. Eki, Hadir, Bu. Aji, Hadir, Bu. Rudiantoro, Hadir, Bu. Fioren. Hadir, Bu. Kenapa lemas sekali Fioren? Jaringan, Bu. Oh, jaringan, oke. Fitriani, Hadir, Bu. Nurfadila, Hadir, Bu. ya Nurfadila semangat sekali ya. Ristiatin. Hadir, Bu. Oke. Ahmad Rizky, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. oke, berarti semuanya hadir ya nak ya pada siang hari ini. Ya, hari ini kita akan masuk ke dalam materi kita yang baru ya. Tapi sebelum masuk ke dalam materi yang baru, Ibu mau tanya dulu nih materi kita yang sebelumnya. Ada yang masih ingat? Wilayah dan tata ruang, Bu. Sama pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Ya, itu materi kita yang sebelumnya ya nak ya. Materi kita yang sebelumnya itu tentang wilayah dan pertumbuhan wilayah, kemudian pembangunan tata ruang wilayah ya. Kita kemarin sudah menghitung interaksi, ya kan? Ya, hari ini kita akan masuk ke dalam materi kita ya nak ya. Materi kita yang baru itu tentang desa. Ibu mau share screen. Silahkan kalian perhatikan seperti biasanya ya nak. Nanti Ibu akan menyajikan gambar dan materi. Kemudian kita akan ada tanya jawab. Kemudian kita diskusi kelompok. Habis diskusi kelompok kita akan presentasi. Kemudian kita akan kuis. Dan nanti 1 atau 2 orang akan memberikan kesimpulan dan saran. Boleh ya. Kemudian nanti akan ada soal evaluasi yang akan kita kerjakan di rumah. Silahkan nak pembelajaran hari ini diikuti dengan baik, diperhatikan dengan baik materinya agar kita semua paham materi yang Ibu sampaikan hari ini ya. Ibu akan share screen dulu. Anak-anak silahkan diperhatikan materi kita hari ini yaitu tentang pola keruangan desa. Ini ya, Ibu akan memberikan kata motivasi untuk kita. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan pemerataan pembangunan. Indikatornya yang pertama, mengartikan pengertian desa dari beberapa tokoh serta ciri-ciri desa. Yang kedua, mengidentifikasi potensi dan tingkat perkembangan desa. Yang ketiga, membandingkan pemanfaatan potensi desa berdasarkan tingkat perkembangan desa. Yang keempat, menganalisis struktur keruangan desa. Yang kelima, mengaitkan pengaruh struktur keruangan desa terhadap perkembangan desa. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Setelah mempelajari pengertian dan potensi desa, siswa dapat mengidentifikasi potensi desa dengan benar. Siswa dapat membandingkan tingkat pemanfaatan potensi desa dengan benar, serta siswa mampu mengaitkan pengaruh pola keruangan desa terhadap perkembangan desa dengan benar. Silakan nak, 1 orang bacakan manfaat pembelajaran biografi. Silakan.
Manfaat pembelajaran geografi dapat mengasah keterampilan peserta didik dalam menganalisis ruang di sekitar kehidupan kita sendiri. Ya, terima kasih ya. Oke, Nak, silakan perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Di sini ada gambar. Diperhatikan ya, gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua. Oke, silahkan. Siapa kira-kira apa yang kalian pikirkan tentang gambar di atas? Boleh gambar yang pertama dulu. Ada yang bisa? Gotong royong, Bu. Ya, benar ya. Ini adalah gambar masyarakat yang sedang bergotong royong. Bagus, Rizky ya. Kemudian ini gambar yang kedua. Kira-kira ngapain ini? Manen padi. Ya, di sini ada masyarakat yang sedang memanen padi. Sedangkan di sini itu ada penduduk yang sedang bergotong royong untuk membangun jembatan ya. Ya, bagus ya, Nak ya. Terima kasih untuk yang sudah menjawab. Untuk memulai pembelajaran, Nak, kita simak dulu video berikut ya. Silakan diperhatikan dengan baik-baik. Untuk tayangan video, nanti dari tayangan yang video Ibu tampilkan, nanti dari situ kita akan memahami apa yang dimaksud dengan desa, kemudian bagaimana ciri-ciri desa, kemudian pola-pola pemukiman penduduk di desa, dan struktur pola keruangan di desa ya, Nak ya. Kita akan masuk ke materi dulu. Ini dia, pengertian desa. Nah, menurut Paul Halandis, desa merupakan sebuah wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dan mempunyai ciri-ciri pergaulannya saling kenal satu sama lain, ada ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan, cara berusaha, bersifat agraris, dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam seperti iklim, topografi, dan sumber daya alam. Menurut Bintarto, nah silahkan dulu satu orang bantu Ibu untuk membaca pengertian desa menurut Bintarto. Weni, silahkan baca dulu Wen. Menurut Bintarto, desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan ini adalah wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, kultural, yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Ya, bagus ya. Terima kasih untuk Weni. Silahkan menurut Undang-Undang Nomor 6. Baca dulu Rudiantoro. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, bagus ya. Terima kasih untuk Rudiantoro ya. Oke, ini Nak, kita akan masuk ke dalam ciri-ciri desa. Perhatikan gambar ini. Ya. Ciri desa yang pertama itu adalah perbandingan lahan dengan penduduk. Ada yang bisa menjelaskan seperti apa maksudnya? Bisa dilihat gambarnya. Silahkan, apa kira-kira perbandingan lahan dengan penduduk seperti apa contohnya? Lahannya lebih besar daripada penduduknya, Bu. Ya, bagus ya.
Ya, biasanya di desa biasanya lebih luas, jauh lebih luas dibandingkan dengan penduduk ya. Di mana misalnya satu rumah itu bisa lahannya sampai beberapa puluh meter satu rumah ya. Sedangkan kalau sudah di perkotaan kita tidak menemukan hal itu lagi ya. Yang kedua ciri desa ini, hubungan kekerabatan masih dekat. Ini dia nak. Kalau di desa itu antara satu dengan yang lainnya masih peduli ya, hubungannya masih dekat, masih seperti keluarga atau saudara sendiri ya. Ini yang ketiga. Biasanya lahan di desa itu didominasi oleh daerah pertanian. Walaupun biasanya di desa mungkin sudah ada perdagangan atau sudah ada industri. Tapi dominasinya itu masih daerah pertanian ya. Oke. Kemudian ciri desa yang berikutnya, tradisi masih sangat teguh. Artinya kalau misalnya ada acara atau ada kegiatan itu masih dilakukan oleh orang-orang desa, masih dilaksanakan orang-orang desa ya. Kemudian ini di desa. Di desa itu toleransi beragama masih sangat kuat ya, satu dengan yang lain masih saling menghormati. Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya. Itu adalah potensi fisik desa. Yang pertama, coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Potensi fisik yang pertama adalah tanah. Ini dia ya. Biasanya tanah di desa itu masih subur. Kemudian potensi fisik yang kedua itu air. Ini gambarnya. Biasanya air di desa itu masih sangat jernih, masih bersih ya. Masih murni, belum tercemar. Kemudian potensi fisik desa yang ketiga itu adalah iklim. Iklimnya biasanya masih sangat bersih ya, masih sangat segar dan sangat asri. Kemudian potensi desa yang keempat itu adalah peternakan. Oke, ini ada potensi non fisik di desa. Yang pertama itu adalah gotong royong. Ini dia potensi non fisiknya, artinya masyarakatnya ya nak ya di sini ya. Kemudian potensi non fisiknya itu ada lembaga sosial. Nah, di lembaga sosial ini biasanya kalau kita temui di daerah kita atau di tempat kita itu seperti posyandu, seperti sekolah, kemudian ada perkumpulan-perkumpulan ya, biasanya di daerah atau di desa kita. Kemudian ada aparatur desa, seperti kepala desa, seperti RT dan RW dan lain sebagainya. Oke. Ini dia tahap perkembangan desa ya nak. Tahap perkembangan desa ada 3. Yang pertama adalah desa swadaya. Ini dia ciri-cirinya. Kalau desa swadaya itu sebagian besar kehidupan penduduknya masih menggantungkan pada alam. Yang kedua, hasil usaha digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, administrasi belum dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang keempat, lembaga-lembaga desa belum berfungsi dengan baik. Kemudian yang kelima, tingkat pendidikan dan produktivitas penduduknya masih rendah. Kemudian yang keenam, belum mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri. Kemudian yang ketujuh, mata pencariannya masih di sektor pertanian. Ini keseluruhannya nak ya. Ini adalah ciri desa swadaya. Kemudian yang kedua, desa swasembada. Silakan dibaca dulu ciri desa swasembada. Siapa yang bisa? Si Fioren dulu, Ibu belum dengar suaranya. Silakan Fioren. Pencarian
sebagian besar di bidang jasa dan perdagangan. Dua, pola pikir masyarakat lebih nasional. Tiga, pengelolaan administrasi sudah dilaksanakan dengan baik. Empat, lembaga sosial dan pemerintahan sudah berfungsi dengan baik. 5. Sarana dan prasarana desa lengkap. 6. Sudah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri. Ya, bagus ya. Terima kasih untuk Fioren. Kemudian desa yang ketiga. Silakan baca dulu. Rizky, Desa Swakarya. 1. Mata pencarian mulai beragam. 2. Adat istiadat mulai longgar. 3. Administrasi desa sudah berjalan. 4. Lembaga sosial dan lembaga pemerintahan sudah berfungsi. 5. Sudah ada hubungan daerah-daerah sekitar. 6. Sudah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri. Oke, terima kasih ya Nak untuk Rizky ya. Oke Nak, Ibu mau tanya dulu sebelum kita lanjutkan. Dari ketiga tahap perkembangan desa ini, kira-kira desa Pulau Burung sudah sampai tahap di mana ya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab kira-kira desa kita Pulau Burung itu sudah masuk tahap perkembangan desa yang mana? Sudah masuk ke desa Swasembada, dak, Bu? Swasembada. Oke, ini swasembada. Ya, benar ya. Kalau Pulau Burung itu, Nak, kita sudah masuk ke dalam tahap desa swasembada ya. Karena mata pencarian di daerah kita ini itu sebagian besar sudah bergerak di bidang jasa dan perdagangan ya. Jadi tidak hanya di pertanian lagi, di perkebunan sudah lebih bervariasi ya. Bagus ya Weni ya. Ya, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Ini struktur ruang desa, Nak. Perhatikan gambarnya yang pertama, ini adalah struktur ruang desa yang pertama memanjang. Ini ya, pola pemukimannya memanjang seperti ini. Kalau di daerah kita, ini biasanya kita temukan di arah parit 3 ya. Dia memanjang, kalau Ibu perhatikan. Kemudian yang kedua, pola pemukiman, pola yang kedua nih. Ini adalah menyebar. Kalau di daerah kita, kira-kira ini di mana ini biasanya? Yang pola pemukiman penduduk yang menyebar. Menyebar. Ada yang bisa jawab? Di mana, Nak? Di daerah mana biasanya kita temukan ini? Tempat penduduknya hanya satu-satu dan berjarang-jarang. Wilayah 4 ya. Di wilayah 4 kita temukan pola pemukiman penduduk yang seperti ini, yang tersebar ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pola memusat. Nah, seperti ini dia. Terpusat di daerah tertentu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti parit 1. Daerah kita itu terpusat. Dia pusatnya kepada tempat industri ya. Jadi di sekitar industri itu banyak pemukiman-pemukiman penduduk ya. Oke. Nah, dari materi, Nak, materi kita sampai di sini. Dari materi ini sebelum kita lanjut ke diskusi kelompok, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau cukup jelas? Ada, Nak, yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Oke, kalau cukup jelas, Nak, silahkan kita diskusi kelompok. Kelompoknya masih kelompok yang lama ya. Ibu bagikan LKPD melalui link WA. Ibu bagikan LKPD, silahkan didiskusikan dengan kelompok masing-masing.
Ibu akan tetap pantau nak keaktifan diskusi kelompok kalian dari link WA ya. Silahkan. Ibu kasih waktunya sekitar 15 menit. Oke, kelompok 1 sudah mulai berdiskusi. Oke, kelompok 2 sudah ada hasilnya. Oke, kelompok 1 juga. Ya, waktunya cukup ya nak ya. Kita akan presentasikan. Silahkan dimulai dari kelompok yang pertama. Siapa yang kelompok pertama? Weni, Bu. Silakan Weni, bacakan hasil diskusi kelompok kalian. Kami bagian wacana 1 ya, Bu. Hasil diskusi kami itu permasalahan pembangunan desa yang terjadi di Banten itu karena sepinya desa menjadi modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Peran dan fungsi pemerintah desa sangat besar dalam mengelola seluruh potensi yang ada di desa untuk dapat dikembangkan pengelolaannya secara maksimal sehingga bisa menjadi bagian penting dalam upaya pembangunan desa yang mandiri. Kepala desa pun harus bersikap transparan dan terbuka terhadap penggunaan anggaran desa sehingga masyarakat tidak lagi curiga. Analisis tata ruang pada gambar yang Ibu kirim itu merupakan pola pemukiman desa yang menyebar. Biasanya pola seperti ini banyak ditemukan di daerah pegunungan. Sekian, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silahkan nak, dilanjutkan untuk kelompok 2. Siapa yang akan presentasi? Saya, Bu. Silakan Aji. Hasil dari diskusi kelompok 2 di wacana 2 yang pertama, jelaskan masalah transportasi di daerah terpencil pinggiran hutan. Masalah transportasi di daerah terpencil pinggiran hutan antara lain adalah kondisi jalan yang becek, gelap gulita, dan susah dilalui oleh kendaraan roda 4. Terus yang kedua, analisislah tata ruang desa pada gambar berikut. Tata ruang desa pada gambar berikut merupakan pola pemukiman desa memanjang mengikuti garis pantai, umumnya berada di sepanjang jalan atau sepanjang aliran sungai. Sekian, itulah hasil dari diskusi kami. Ya, terima kasih untuk Aji yang sudah mempresentasikan. Bagus ya nak ya, kelompok 1 dan kelompok 2 sama-sama hasil presentasinya itu sangat bagus ya. Baiklah anak-anak Ibu, kita akan lanjut ke link kuis. Silakan masuk ke link kuis yang sudah Ibu bagikan. Ibu akan share screen untuk menunjukkan siapa yang ini ya. Siapa kira-kira yang menjawab di posisi atas. Sebentar Ibu bagikan kodenya. Sudah bisa, Nak? Bisa, Bu. Oke, anak, demikian ya untuk kuisnya ya. Peringkat pertama, Ibu perhatikan ini. Aji, peringkat kedua, Ristiatin. Peringkat ketiga, Rizky Ramadan. Ya, nggak apa-apa, nanti ditingkatkan saja lagi untuk pembelajarannya ya. Tidak masalah ya, Nak ya. Ya, sebagian yang belum berhasil masuk nanti akan Ibu berikan kesempatan kembali. Bisa diakses ulang ya, tapi nilainya tidak akan sama dengan yang sudah masuk tadi ke dalam link kuis. Ya, baiklah anak-anak Ibu, silakan sebelum kita akhiri pembelajaran, boleh 1 orang atau 2 orang yang bisa membuat kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini. Kami, Bu. Silakan Eki. Kesimpulannya adalah desa adalah wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa, bergerak di bidang pertanian.
Desa memiliki ciri-ciri yaitu 1. Lahan lebih luas, 2. Hubungan kekerabatan masih dekat, 3. Lahan didominasi daerah pertanian, 4. Toleransi masih sangat kuat. Potensi desa ada 2, yaitu 1. Potensi fisik, 2. Potensi sosial. Sekian, Bu. Baik, dari saya ingin menambahkan sedikit, Bu, Ya, silakan Putri. yaitu tahap perkembangan desa, desa swadaya, desa swasembada, dan desa swakarya. Terus struktur ruang desa, memanjang, menyebar, dan memusat. Ya, terima kasih untuk Eki dan Putri. Bagus ya, Nak ya. Tadi dari keseluruhan materi kita itu kalian sudah bisa menyimpulkan pengertian desa itu apa, kemudian ciri-ciri desa itu seperti apa, kemudian tahap-tahap perkembangan desa dan struktur keruangan desa ya. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Semuanya belajar dengan baik, semuanya mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Nanti Nak, ada soal evaluasi, Ibu bagikan melalui Google Form, silakan diisi. Nanti jawabannya paling lambat Ibu terima jam 5 sore ya. Boleh setelah pembelajaran ini boleh langsung diakses atau langsung dijawab. Kemudian untuk materi minggu depan Nak, silakan kalian baca dari buku paket geografi halaman 120 itu tentang kota ya. Dibaca di rumah biar minggu depan bisa lebih paham ya Nak ya. Oke, ada lagi Nak kira-kira yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Tidak, Bu, cukup jelas. Oke, cukup jelas. Kalau semuanya cukup jelas, sampai di sini ya anak-anak ibu semuanya pertemuan kita untuk pembelajaran pada siang hari ini. Ibu tetap ingatkan kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran, tetap sehat, kemudian tetap rajin belajar di rumah ya, walaupun kita belajar secara daring. Ya, silakan Ketua Kelas tutup kita Nak dalam doa, kita nutup pelajaran pada siang hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Rizky. Selamat siang semuanya anak-anak ibu. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Ya, Bu. Ya, Bu.